Mandor proyek yang cantik dan tegas, memarahi tim karena tidak bisa memperbaikinya. Aku bangun dengan suara deru truk molen yang sudah mulai beroperasi sejak pukul 5 pagi. Udara pagi di pinggir kali Ciliwung selalu basah, lengket, dan beraroma tanah basah bercampur asap knalpot. Gubuk kayu reyot yang jadi rumahku selama tahun terakhir ini goyah ditiup angin pagi. Atapnya bocor kalau hujan, dan kalau malam tiba, kecoak dan tikus jadi tetanggaku yang paling setia. Tapi aku tak pernah mengeluh. Di tempat sekecil ini, aku masih punya tempat untuk tidur, menyimpan alat-alatku, dan yang paling penting, menyimpan harga diriku, meski dunia sudah lama melupakannya. Namaku Bambang. Bambang Wibowo dulu. Sekarang cukup Bambang. Atau lebih sering, gembel, tukang ojek, yang ngumpulin besi bekas. Aku tak marah. Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku memilih untuk tidak memberitahu. Dulu, aku bukan siapa-siapa. Yang kecil. Aku pernah punya kantor di lantai 12 Gedung Graha Konstruksi Nusantara. Punya tim teknisi yang patuh, punya mobil SUV putih, dan istri cantik yang selalu menunggu di rumah dengan senyum. Tapi semua itu lenyap dalam semalam. Bukan karena aku mencuri, bukan karena aku malas, bukan karena aku gagal memperbaiki mesin. Tapi karena aku percaya pada orang yang salah. Sudiro. Teman sejawat, rekan kerja, sahabat. Ia membujukku masuk ke investasi properti yang katanya pasti untung. Aku pakai uang tabungan, gaji, bahkan pinjam dari bank. Dan ketika proyek itu runtuh, ia kabur. Aku yang disalahkan. Atasanku butuh kambing hitam. Merekalah yang menuduhku korupsi, memalsukan laporan teknis, dan menggelapkan dana. Padahal, aku hanya orang yang terlalu percaya. Istriku pergi, rumah disita, mobil dilelang. Dan aku, Bambang Wibowo, teknisi senior dengan sertifikasi internasional, harus mulai dari nol. Tapi kali ini, tanpa nama, tanpa surat referensi, tanpa siapapun yang percaya. Aku datang ke proyek konstruksi ini 3 bulan lalu. Cuman buruh harian, gaji harian, makan seadanya. Tapi aku tak peduli. Aku butuh tempat untuk bekerja, untuk tetap merasa hidup, untuk membuktikan bahwa tanganku masih bisa membuat sesuatu yang berarti. Aku bangun, cuci muka di ember bocor, gosok gigi pakai sikat, yang bulunya hampir habis. Lalu aku kenakan kaos oblong compang-camping, celana kerja yang sudah pudar, dan sepatu boot tanpa tali. Topi koboi tua, peninggalan masa jayaku, kututupi rambut yang mulai memutih. Di dalam tas kanvas tua, ada kotak peralatan kecil. Obeng, tang, multimeter mini, dan beberapa kabel cadangan. Itu semua yang tersisa dari masa lalu. Dan itu semua yang kubutuhkan. Aku berjalan kaki menuju gerbang proyek. Pintu besi berkarat, penjaga duduk sambil minum kopi. Ia melihatku, mengangguk pelan. Sudah terbiasa, aku bukan ancaman. Aku cuma Bambang, yang biasa ngangkut pasir. Hari ini proyek sedang kritis. Fondasi gedung sudah mencapai lantai 8, tapi ekskavator utama macet sejak semalam. Mesinnya mati total. Tim teknisi internal sudah coba perbaiki, tapi gagal. Katanya sistem hidroliknya error, sensor rusak, dan PLC-nya tidak merespons. Padahal mesin itu harus segera bekerja. Kalau tidak, pengecoran terganggu dan proyek bisa molor. Denda per hari mencapai puluhan juta. Aku melihat keributan di area parkir alat berat. Mandor sedang marah-marah. Perempuan itu, Sri. Mandor project. Cantik, muda, kuliah tinggi, tapi suaranya tajam seperti pisau. Ia memakai rompi oranye, helm putih, dan earphone kecil di telinga. Ia berteriak ke teknisi kepala. Kamu bilang bisa tangani? Ini jam 8 pagi. Dan mesin masih mati. Kapan pengecoran bisa dimulai? Teknisi itu hanya bisa menunduk. Sistem error, Bu Sri. Kita butuh bawa ke bengkel resmi. Minimal 2 hari. Sri menghentakkan kakinya. 2 hari? Kita tidak punya waktu. Ini bukan proyek desa, ini Jakarta. Klien menuntut tepat waktu. Aku berdiri di kejauhan, memperhatikan. Aku tahu masalahnya. Bukan hidrolik. Bukan sensor, tapi kabel daya utama yang terputus karena rembesan oli.
Dan PLC-nya tidak merespons karena ada short circuit di jalur B2. Aku bisa perbaiki dalam 20 menit. Tapi aku tahu, kalau aku maju, aku akan diusir. Aku bukan teknisi. Aku buruh. Aku gembel. Tapi aku tak tahan melihat mesin yang bisa diselamatkan. Malah dibiarkan mati. Aku menghampiri pelan. Bu, boleh saya coba? Sri menoleh. Matanya menyipit. Siapa kamu? Buruh? Jangan ganggu. Ini bukan urusanmu. Saya cuma lihat, kabel utama mungkin terputus. Saya bisa periksa. Diam. Potongnya keras. Kamu tahu apa soal mesin? Kamu tahu apa soal PLC? Kamu saja. Bajunya kayak orang ngungsi banjir. Jangan sok pinter. Beberapa pekerja tertawa. Ada yang bisik-bisik. Gila, Bambang mau jadi teknisi. Mungkin dia kira mesin itu kompor gas? Aku tak marah. Aku hanya menunduk, lalu pergi. Tapi di hatiku, api menyala. Bukan amarah, tapi tekad. Aku kembali ke gudang kecil, mengambil kotak peralatanku. Lalu, diam-diam, aku masuk ke area mesin. Saat semua sibuk rapat darurat, aku buka panel samping. Kabel utama memang terbakar. Oli merembes ke konektor. Aku lepaskan. Ganti dengan kabel cadangan. Perbaiki jalur B2, reset PLC. Dalam 18 menit, aku menyalakan mesin. Brr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 r
dashboard. Aku baru saja turun dari mesin saat Sri datang, dibarengi tim teknisi. Mereka semua terdiam. Siapa yang nyalain ini? Tanya Sri pelan. Aku berdiri di samping mesin, membersihkan tangan dengan kain. Saya, Bu. Sri melotot. Kamu masuk tanpa izin? Kamu bisa merusak sistem. Sistemnya? Tidak rusak, Bu. Jawabku tenang. Kabel daya terputus karena rembesan oli. PLC tidak merespons karena short di jalur B2. Saya perbaiki. Sekarang mesin bisa bekerja. Teknisi kepala langsung memeriksa. Wajahnya memucat. Dia benar. Semua normal. Ini perbaikan yang sangat tepat. Sri terdiam. Tapi bukan rasa kagum yang muncul. Kamu tidak berhak masuk tanpa izin. Ini pelanggaran prosedur. Kamu bisa menyebabkan kecelakaan. Pergi dari sini. Sekarang. Aku hanya mengangguk. Baik, Bu. Aku pergi. Tapi di balik punggungku, aku dengar. Sri berbisik ke teknisi. Siapa orang itu? Beberapa pekerja memandangku aneh. Ada yang mengangguk pelan. Salah satunya Pak Jono, tukang ojek yang sering bantu antar makanan, berbisik saat aku lewat. Kamu bisa apa-apa, Mas Bambang. Tapi dunia ini belum siap lihat kamu. Aku tersenyum tipis. Nanti juga akan siap. Hari itu, aku kembali ke gubukku. Dengan hati yang berat, tapi juga damai. Aku tahu aku belum dihargai, tapi setidaknya mesin itu hidup. Dan aku tahu, suatu hari, orang-orang akan tahu siapa Bambang sebenarnya. Tapi aku tak tahu bahwa 1 jam kemudian, kejadian lain akan membuat semua orang, termasuk Sri, terdiam tak percaya. Generator utama tiba-tiba mati. Listrik padam. Proyek terhenti total. Dan di tengah hujan deras, satu-satunya orang yang tahu cara memperbaikinya adalah aku. Tapi itu cerita bab depan. Sekarang, aku hanya duduk di gubukku, memandang foto lama di dompetku, foto istriku dulu, dan aku tersenyum di depan mobil putih kita. Aku bisik pelan. Suatu hari, aku akan pulang dengan kepala tegak. Aku janji. Langit gelap, hujan mulai turun. Dan di kejauhan, suara teriakan panik terdengar dari proyek. Lampu padam. Semua orang berlarian. Aku ambil tas peralatanku. Waktuku tiba lagi, gumamku. Hujan mengguyur Jakarta sejak tengah malam, seperti tangisan yang tak kunjung reda. Gubukku bergetar pelan diterpa angin kencang. Bocoran di atap jatuh ke ember. Tet, tet, tet. Seperti detak jam yang menghitung waktu. Aku duduk di tikar. Tipis, memeluk lutut, memandang foto usang di genggaman. Aku dan Dian berdiri di depan rumah mungil kami di Ciputat, tersenyum lebar. Di punggung foto tertulis, "Untuk Bambang suamiku yang selalu bisa memperbaiki apapun, termasuk hatiku." Dian, 2002. Aku menarik napas dalam.
5 tahun sudah berlalu sejak aku kehilangannya. 5 tahun sejak aku kehilangan segalanya. Aku bukan lahir dari keluarga kaya. Ayahku tukang las, ibuku penjual nasi uduk di pinggir jalan. Tapi mereka mengajarkanku satu hal. Kerja keras tidak pernah mengkhianati. Aku belajar teknik mesin di SMK, lalu bekerja sebagai teknisi junior di perusahaan konstruksi kecil. Aku tidak punya gelar sarjana, tapi otakku cepat menangkap sistem. Aku bisa baca diagram mesin seperti orang baca koran. Dalam 5 tahun, aku naik jadi teknisi senior. Di usia 30, aku punya tim sendiri, gaji 25 juta per bulan, dan dipercaya urus mesin-mesin canggih dari Jerman dan Jepang. Aku bangga. Bukan karena uang, tapi karena dihargai. Karena ketika mesin macet, semua mata tertuju padaku. Karena ketika atasan marah, mereka bilang, "Tunggu Bambang datang, dia pasti bisa." Lalu datanglah Sudiro. Ia masuk sebagai pengawas teknik 2 tahun. Sebelum kejatuhan. Tampan, pintar bicara, suka bersosialisasi. Ia cepat akrab dengan atasan, suka pesta, suka tunjuk-tunjuk prestasi orang lain seolah miliknya. Tapi aku tidak bermusuhan. Aku menganggapnya rekan. Bahkan, teman suatu hari, ia mengajakku minum kopi di luar kantor. "Bang, gue punya peluang emas. Investasi properti di Cikarang. Harga tanah bakal naik 300% dalam setahun. Gue sudah cek semua. Legalitas aman. Gue ajak lo karena lo satu-satunya yang gue percaya. Aku ragu. Tapi ia terus meyakinkan. Lo kerja keras tapi gaji tetap. Lo butuh aset, Bang. Lo butuh kebebasan finansial." Aku pikir, mungkin ia benar. Aku mulai menabung sejak dulu. Punya 400 juta. Aku tambah pinjaman bank 600 juta. Semua kumasukkan ke proyek itu. Sudiro yang urus administrasi. Ia bilang, "Lo fokus kerja aja. Gue yang urus." 3 bulan kemudian proyek itu runtuh. Developer kabur, uang investor lenyap, termasuk uangku. Aku panik. Tapi Sudiro tenang. "Sabar Bang, gue lagi cari jalan. Tapi, jangan bilang ke siapa-siapa dulu. Nanti atasan curiga." Aku diam. Tapi atasan malah tahu. Entah dari mana. Dan tiba-tiba, aku dipanggil ke ruang direktur. "Bambang, kamu terlibat dalam investasi ilegal? Dana perusahaan ikut masuk?" Aku terkejut. "Tidak, Pak. Dana perusahaan tidak saya sentuh." Tapi Sudiro muncul. Wajahnya sedih. "Maaf, Bang. Saya terpaksa lapor. Saya temukan bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening developer. Nomornya atas nama kamu. Itu bohong. Aku tahu itu rekayasa. Tapi bukti sudah di depan mata. Rekening palsu. Tanda tangan dipalsukan. Aku tidak punya alibi. Tidak ada." Bing percaya. Aku dipecat. Dituduh korupsi. Nama baikku hancur. Media lokal bahkan memberitakan, teknisi senior tertipu investasi bodong, diduga gelapkan dana perusahaan. Dian datang ke kantor pengacara, menangis. "Bambang, kamu harus jelaskan. Kami percaya kamu." Tapi aku tidak bisa. Tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Dan Sudiro? Ia malah naik jabatan. Dibilang pahlawan karena mengungkap korupsi. Dian bertahan 6 bulan. Ia mencoba. Tapi tekanan dari keluarganya besar. "Kamu mau hidup dengan mantan koruptor? Anak kita nanti dicap." Apa? Akhirnya ia pergi. Meninggalkan surat, "Aku masih cinta." Tapi aku tidak kuat melawan dunia. Aku jatuh. Benar-benar jatuh. Aku tidur di emperan. Makan dari warung sedekah. Beberapa kali ditangkap polisi karena dianggap gelandangan. Aku tidak melawan. Aku merasa memang pantas. Tapi di suatu malam, hujan deras, aku bertemu Pak Jono. Ia tukang ojek. Dulu sering antar makanan ke kantorku. Ia mengenali wajahku di poster proyek. "Mas Bambang?" "Astaga, kok bisa jadi begini?" Aku hanya menunduk. Ia tidak menyerahkan aku ke polisi. Ia bawa aku ke warungnya, kasih makan, kasih baju kering. "Mas, lo jatuh, tapi lo belum kalah. Lo masih punya otak. Lo masih punya tangan. Dunia cuma lupa, tapi Tuhan enggak." Kata-kata itu membekas. Perlahan, aku bangkit. Aku cari kerja apa saja. Tukang las, buruh bangunan,
Tukang bongkar mesin. Aku tidak pakai nama asli. Cukup Bambang. Aku tidak mau masa lalu menghantui. Tapi aku juga tidak mau lupa. Setiap malam, aku pelajari manual mesin, buka diagram teknik di ponsel murah. Aku latih otakku. Aku jaga kemampuanku. Aku datang ke proyek ini bukan karena butuh uang, tapi karena butuh tempat untuk membuktikan bahwa aku masih bisa berguna. Bahwa Bambang Wibowo belum mati, hanya tersembunyi. Dan kemarin saat aku memperbaiki ekskavator, aku merasa hidup lagi. Tapi Sri mengusirku. Seperti semua orang dulu. Seperti dunia terus menghakimi. Kamu gembel, kamu tidak layak. Aku tidak marah padanya. Aku mengerti. Ia mandor. Ia harus menjaga prosedur. Ia harus terlihat tegas. Tapi aku juga tahu, ia salah. Bukan soal prosedur, tapi soal keadilan. Soal melihat lebih dalam dari penampilan. Aku duduk di tikar, memutar ulang percakapan tadi siang. Kamu saja bajunya kayak orang ngungsi banjir. Aku lihat bajuku. Ya, compang-camping, tapi bersih. Aku cuci tiap malam. Aku peduli. Hanya saja, uang untuk baju baru lebih penting buat makan dan beli kabel cadangan. Aku buka kotak peralatanku. Di dalamnya, ada sertifikat lama. Sertifikasi Teknisi Mesin Berat, Jerman 2016. Aku tidak pernah tunjukkan pada siapapun, tapi aku simpan. Sebagai pengingat, aku bukan siapa-siapa yang kecil. Aku hanya sedang istirahat. Tiba-tiba, suara derap kaki di luar. Mas Bambang! Mas Bambang! Cepat ke proyek! Listrik mati total! Semua mesin lumpuh! Mandor Sri panik banget! Aku menoleh. Itu Rudi, buruh muda yang biasa bantu angkut semen. Hujan deras, Mas, katanya, panel listrik utama. Korslet, teknisi pada bingung. Aku langsung bangkit, ambil tas peralatan, topi koboi ku kenakan. Aku berangkat. Rudi melihatku aneh. Mas serius mau ke sana? Tadi kan dimarahin, aku tersenyum tipis. Kalau aku tidak pergi, siapa yang akan menyelamatkan proyek mereka? Kami berlari menembus hujan. Jalanan becek, petir menyambar, lampu proyek padam total. Hanya senter kecil yang menerangi jalan. Saat kami tiba, pemandangan kacau. Sri berdiri di depan panel listrik besar, wajahnya pucat. Ia basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Ia berteriak ke teknisi, "Kok bisa korslet segala? Ini sistem modern. Harusnya ada proteksi otomatis." Bu, mungkin karena rembesan air, jalur utama terendam, kami tidak bisa riset. Sri mengepal tinju. Aku tahu ia sedang di ujung tekanan. Proyek ini kariernya. Kalau molor, ia bisa dipecat. Aku mendekat. Kali ini, aku tidak minta izin. Boleh saya periksa? Sri menoleh. Matanya marah. Kamu lagi? Sudah kubilang. Panel utama terendam. Jalur A1 dan B3 korslet. Tapi PLC masih hidup. Kalau tidak diperbaiki dalam 30 menit, sistem backup juga mati. Proyek bisa terhenti 24 jam. Ia terdiam. Teknisi kepala melihatku, lalu ke Sri. Dia tahu istilahnya. Mungkin dia benar. Sri menatapku tajam. Kalau kamu salah, kamu tanggung jawab. Aku hanya mengangguk. Siap. Nah, aku buka panel. Air masuk. Kabel basah. Tapi aku tahu jalurnya. Aku lepaskan kabel yang korslet, ganti dengan cadangan, isolasi ulang, lalu reset sistem. Dalam 17 menit, lampu hijau menyala. Sistem kembali, brum, lampu proyek menyala 1/1. Mesin mulai hidup. Semua orang terdiam. Sri berdiri di belakangku. Suaranya pelan. Kamu bisa baca sistem listrik juga? Aku mengelap tangan. Semua mesin punya logika, Bu. Kalau kita dengar mereka bicara, ia tidak marah lagi, tapi ia tidak memuji. Hanya menatapku seperti melihat sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Beberapa pekerja mulai berbisik. Gila. Dia selamatkan proyek lagi. Dia cuma buruh, tapi tahu semua sistem? Kayaknya dia bukan orang sembarangan. Aku ingin pergi, tapi Sri memanggil. Tunggu, aku berhenti. Besok, datang ke kantor. Jam 7 pagi. Kita perlu bicara.
Aku mengangguk. Tidak bicara. Saat aku pulang, hujan sudah reda. Langit mulai terang. Aku melihat bayanganku di genangan air. Pria lusuh, topi tua, tapi matanya tajam. Penuh tekad. Aku bukan lagi korban, aku bukan lagi gembel, aku Bambang, dan dunia mulai mendengar suaraku. Tapi aku tidak tahu bahwa besok bukan hanya Sri yang akan memanggilku, ada bayangan masa lalu yang akan datang. Lebih gelap, lebih kejam, Sudiro iya. Tawakah di sini, dan ia tidak akan membiarkan aku bangkit. Pagi datang dengan udara yang masih lembab, sisa hujan semalam. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Jantungku berdebar aneh, bukan karena takut, tapi karena harapan. Sri memanggilku, dia ingin bicara. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ada orang yang tidak langsung menutup pintu padaku. Ada celah. Kecil, tapi ada. Aku mandi di ember, pakai baju yang paling layak, kaos putih yang sudah pudar tapi tidak compang-camping, celana kerja yang kujahit sendiri bagian robeknya. Topi koboi tetap kututupi rambut. Bukan untuk gaya, tapi karena itu satu-satunya peninggalan yang membuatku merasa masih utuh. Aku berjalan ke proyek dengan langkah pelan, tapi pasti. Di tangan, ku bawa kotak peralatanku. Entah mengapa, pagi, ini rasanya berbeda. Buruh-buruh lain menyapaku dengan anggukan. Tidak ada ejekan, beberapa bahkan tersenyum. Pagi, Mas Bambang, tadi malam keren banget. Katanya kamu nyelamatin listrik proyek? Kamu teknisi ya, Mas? Kok bisa tahu? Semua sistem, aku hanya tersenyum tipis. Tidak membantah, tidak membela. Biar waktu yang bicara. Saat aku sampai di kantor proyek, bangunan sementara dari Triplek dan Seng, Sri belum datang. Aku duduk di bangku luar, menunggu. Tak lama, teknisi kepala, Pak Dedi, keluar sambil membawa kopi. Ia melihatku, ragu-ragu, lalu mendekat. Kamu? Dipanggil Bu Sri? Aku mengangguk, ia duduk di sebelahku. Kemarin? Kamu benar. Aku cek ulang sistem listrik. Jalur B3 memang korslet karena rembesan. Tapi aku tidak lihat dari awal. Kamu punya latar belakang teknik? Aku menatapnya. Dulu, saya teknisi. Ia terdiam, lalu perlahan berkata, kalau begitu, kenapa kamu jadi buruh? Aku tertawa kecil. Karena dunia punya cara sendiri untuk menjatuhkan orang. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pintu kantor terbuka. Sri keluar. Hari ini ia memakai kemeja lengan panjang, rompi projek, dan rambutnya diikat rapi. Ia terlihat lebih formal, lebih tegas. Matanya langsung menatapku. Bambang, masuk. Aku bangkit, mengikutinya masuk. Ruang kantornya kecil, penuh peta proyek, laptop, dan printer. Ia duduk di kursi plastik, menatapku dari balik meja lipat. Duduk, katanya datar. Aku duduk. Kotak peralatanku kuletakkan di samping kaki. Kemarin malam, mulainya, kamu menyelamatkan proyek. Harus dua kata. Pertama ekskavator, kedua sistem listrik. Itu tidak biasa. Aku diam, tidak menyela. Kamu tahu sistem mesin berat, sistem kelistrikan, PLC, hidrolik. Kamu pernah kerja di mana? Aku menatap matanya. Dulu saya di Geraha Konstruksi, Nusantara. Sebagai teknisi senior, wajahnya berubah. Sedikit kaget. Geraha Konstruksi, itu perusahaan besar. Tapi, kok saya tidak pernah dengar nama kamu? Karena saya dipecat, dituduh korupsi. Padahal tidak. Ia mengerutkan dahi. Korupsi, kamu, saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi saya tidak akan berbohong. Saya pernah jatuh, tapi saya tidak pernah berhenti belajar. Ia menatapku lama. Aku bisa baca keraguannya. Ia ingin percaya, tapi sebagai mandor, ia harus hati-hati. Kalau kamu memang ahli, kenapa kamu tidak cari kerja yang layak? Bukan jadi buruh harian? Karena saya tidak butuh gaji besar. Saya butuh tempat untuk membuktikan bahwa saya masih bisa berguna. Dan amaya pas sudah ingin kwent bakams yang sudah ternoda. Ia menghela napas. Baik, saya akan pertimbangkan. Tapi kamu harus ikut prosedur. Tidak boleh seenaknya masuk ke area teknis. Harus izin dulu. Mengerti?
Aku mengangguk. Mengerti, Bu? Kalau kamu serius, saya bisa ajukan kamu sebagai asisten teknisi. Gajinya lebih baik, tapi kamu harus ikut pelatihan internal dulu. Hatiku berdesir. Ini pertama kalinya dalam 5 tahun. Ada tawaran resmi. Ada jalan naik. Terima kasih, Bu Sri. Ia mengangguk kaku. Jangan terima kasih dulu. Belum tentu disetujui manajemen. Tapi, saya akan bantu. Aku keluar dari kantor dengan perasaan ringan. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan. Mungkin, suatu hari, aku bisa kembali menjadi Bambang Wibowo, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Tapi pagi yang cerah itu tidak berlangsung lama. Pukul 10, proyek memasuki fase pemasangan rangka baja lantai 9. Ini pekerjaan kritis. Salah hitung bisa runtuh. Sri memimpin langsung, memberi arahan ke crane operator dan tim pemasang. Aku berdiri di kejauhan, memperhatikan. Ada sesuatu yang salah. Rangka A7 dipasang miring. Sudutnya tidak 90 derajat. Kalau dilanjutkan, akan menyebabkan ketidakseimbangan struktural. Dalam beberapa hari, bisa terjadi deformasi. Bahaya, aku menghampiri pelan. Bu Sri, maaf. Rangka A7 itu miring. Sudutnya 87 derajat. Harus diperbaiki sebelum dilas. Sri menoleh, alisnya terangkat. Kamu bisa ukur sudut dari jauh? Saya bisa lihat dari garis bidik crane dan posisi baut. Sudah terlatih. Tim teknisi tertawa kecil. Wah, Bambang jadi ahli struktur juga. Sri mendekati rangka, memeriksa dengan alat ukur digital. Wajahnya berubah. Benar, 87,3 derajat. Harus diganti. Ia berteriak ke tim. Hentikan pengelasan. Turunkan rangka. Acudo! Pasang ulang! Semua sibuk. Aku sudah akan pergi, tapi Sri memanggil. Tunggu, kamu lihat itu dari jauh? Aku mengangguk. Pengalaman, Bu? Ia menatapku, kali ini dengan rasa penasaran. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara keras, memotong. Wah, siapa ini? Calon insinyur dari gubuk kali. Aku menoleh. Darahku langsung membeku. Itu dia, Sudiro. Berdiri di gerbang proyek, memakai kemeja resmi, lencana konsultan di dada, senyum puas di wajah. Ia lebih gemuk sekarang, lebih percaya diri. Tapi matanya masih sama, dingin, licik. Ia datang sebagai pengawas. Dari konsultan proyek. Salah satu mitra utama perusahaan. Ia punya wewenang tinggi, dan ia tahu aku di sini. Sri menyambutnya dengan hormat. Pak Sudiro, selamat datang. Kami sedang evaluasi pemasangan rangka. Sudiro melihatku. Senyumnya melebar. Oh, Bambang, ternyata kamu di sini. Buruh harian ya? Lucu sekali. Dulu kamu teknisi senior, sekarang angkut pasir? Darahku mendidih. Tapi aku tak bicara. Aku tahu permainannya. Ia ingin menjatuhkanku di depan umum. Sri melihat kami bergantian. Kalian kenal? Sudiro tertawa kecil. Kenal? Tentu. Ini Bambang Wibowo, mantan teknisi Geraha Konstruksi. Tapi sayang, dia dipecat karena korupsi. Bahkan sempat masuk daftar hitam industri. Saya heran, kok bisa diterima di sini? Sri menatapku tajam. Benarkah itu, Bambang? Aku menatap. Sudiro, matanya penuh kemenangan. Ia tahu ia sudah menancapkan racun. Aku menarik napas. Saya dipecat. Tapi saya tidak korupsi. Saya korban framing. Sudiro tertawa keras. Framing? Wah, cerita lama. Semua orang tahu kamu yang ambil uangnya. Bahkan bukti transfer ada. Kamu mau salahkan siapa? Tuhan? Sri mundur selangkah. Wajahnya berubah. Kepercayaan yang mulai tumbuh. Runtuh dalam sekejap. Bambang, kamu harus jelaskan ini. Aku ingin bicara. Tapi Sudiro memotong. Tidak usah dipaksakan, Bu Sri. Orang seperti dia tidak bisa dipercaya. Lihat saja penampilannya. Hidupnya berantakan. Mana mungkin dia teknisi handal? Mungkin dia cuma sok tahu. Atau sengaja cari perhatian. Beberapa pekerja mulai menjauh. Pandangan mereka berubah. Dari hormat jadi curiga. Sri menatapku, dingin. Kamu, tidak boleh masuk area teknis lagi. Tunggu keputusan manajemen. Aku ingin membela diri.
Tapi aku tahu, di tengah tuduhan Sudiro, kata-kataku tidak akan didengar. Aku pergi. Tanpa bicara, tapi di hatiku, bukan rasa putus asa yang tumbuh, tapi tekad. Sudiro datang untuk menghancurkanku. Tapi ia lupa satu hal, aku bukan lagi orang yang bisa ditipu. Aku bukan lagi korban yang pasrah. Aku Bambang. Dan kali ini, aku akan melawan. Tapi, pertarungan bukan dengan kemarahan, tapi dengan keahlian dan waktu. Hari itu berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setelah kehadiran Sudiro, udara di proyek berubah. Dari tempat yang mulai terasa seperti rumah, kini jadi medan perang tanpa suara. Pandangan dari rekan kerja yang dulu mulai menghormat, kini kembali penuh curiga. Beberapa bahkan sengaja menghindar saat aku lewat. Ada yang berbisik, katanya dia koruptor. Kok bisa diterima? Yang lain menyindir, ahli teknisi ya? Tapi makan aja nggak cukup. Aku tidak melawan, aku hanya bekerja. Diam-diam, seperti biasa. Tapi hatiku bergolak. Bukan karena dihina, tapi karena melihat proyek ini mulai goyah. Bukan karena teknisi, tapi karena kebohongan. Sudiro tinggal di kantor proyek sepanjang hari. Ia berpura-pura memeriksa dokumen, padahal aku tahu, ia sedang membangun cerita. Ia bicara dengan manajemen, dengan teknisi, dengan Sri. Aku melihatnya dari kejauhan, tersenyum ramah, tapi matanya penuh racun. Ia menyebarkan narasi. Bambang adalah ancaman. Ia tidak bisa dipercaya. Ia bisa merusak sistem demi mencari perhatian. Dan Sri? Ia tidak bicara padaku lagi. Tidak menatap. Tidak memanggil. Ia menjauh. Aku bisa lihat di matanya. Ia ingin percaya, tapi beban jabatannya terlalu berat. Ia tidak bisa mengambil risiko dengan seseorang yang bermasalah secara hukum. Aku kembali ke gubukku sore itu dengan perasaan hampa. Hujan mulai turun lagi. Aku buka kotak peralatanku, mengelap obeng dan tangku. Lalu aku lihat sertifikatku yang Q sudah pudar. Aku pegang erat. Kenapa kamu lari, Bambang? Gumamku. Kenapa kamu biarkan dia menang lagi? Aku tidak tidur. Aku duduk, memandang langit malam yang kelam. Aku tahu, Sudiro tidak datang hanya untuk mengingatku. Ia datang karena takut. Takut aku akan membongkar masa lalunya. Takut aku akan mengungkap bahwa dialah yang memalsukan transfer. Dialah yang kabur dengan uang. Dialah yang menjadikanku kambing hitam. Ia takut aku bangkit. Dan sekarang, aku di depan matanya. Tapi aku butuh bukti. Tanpa bukti, kata-kataku hanyalah tangisan orang yang kalah. Malam itu, pukul 8, hujan deras kembali mengguyur Jakarta. Angin kencang menerpa gubukku. Aku sedang memperbaiki senter rusak ketika tiba-tiba, plong, listrik padam. Total. Aku langsung bangkit. Ini bukan sekadar mati lampu. Ini sistem utama yang mati. Kalau tidak cepat diperbaiki, semua mesin berhenti. Krain tidak bisa beroperasi. Pompa beton mati. Sistem keamanan lumpuh. Proyek bisa terhenti berhari-hari. Aku ambil tas peralatanku, topi koboi, dan berlari menembus hujan. Saat aku tiba di proyek, suasana kacau. Sri berdiri di tengah lapangan. Basah kuyup memegang senter. Ia berteriak ke tim teknisi. Kenapa bisa mati semua? Ini sistem backup harusnya otomatis menyala. Pak Dedi, teknisi kepala, gemetar. Bu, sistem backup juga tidak merespons. Mungkin ada kerusakan di panel utama, tapi kami tidak bisa. Cek semua sensor mati. Sudiro muncul dari kantor, wajahnya pucat. Ini bencana, klien akan marah besar. Proyek molor, denda bisa mencapai ratusan juta per hari. Sri mengepal tinju. Aku bisa lihat air matanya bercampur hujan. Ia bukan marah. Ia putus asa. Ada yang bisa bantu? Siapapun. Kami butuh solusi. Aku maju. Saya bisa periksa. Semua menoleh. Termasuk Sudiro. Matanya menyipit. Oh, si gembel ahli teknisi datang lagi. Mau pamer atau mau sabotase lebih dalam? Sri menatapku. Wajahnya campur aduk. Bambang, kamu serius? Saya tahu sistem ini. Saya sudah periksa dari jauh. Ini bukan masalah generator. Ini masalah grounding yang gagal karena rembesan air ke basement. Arus balik merusak sistem kontrol utama.
Saya bisa perbaiki. Sudiro tertawa sinis. Grounding? Dia tahu grounding? Dia saja tidak tahu aturan kerja. Jangan percaya dia, Bu Sri. Dia bisa perparah keadaan. Tapi Sri menatapku. Lama. Dan untuk pertama kalinya sejak Sudiro datang, ia berkata pelan. Boleh. Tapi kamu bertanggung jawab. Penuh. Aku mengangguk. Siap. Aku langsung menuju panel utama di basement. Air setinggi betis. Listrik masih menyala di beberapa kabel. Berbahaya. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku pakai sarung tangan isolator dari tas. Buka panel utama. Beneran? Grounding rod terputus. Arus balik merusak modul kontrol utama. Sistem backup tidak bisa aktif karena PLC utama tidak memberi sinyal. Aku lepaskan kabel rusak, perbaiki grounding, pasang modul cadangan yang kubawa dari gubuk, selalu kusiapkan, lalu reset sistem secara manual. Hujan makin deras, air naik. Aku bekerja di bawah air, tangan gemetar karena dingin, tapi otakku fokus. 3 menit. Lampu hijau menyala. Sistem backup hidup dan generator utama menyala kembali. Brum, brum. Lampu proyek menyala satu persatu. Mesin mulai hidup. Alarm keamanan. Aktif. Semua orang terdiam. Sri berdiri di ambang pintu basement, senter di tangan, menatapku yang keluar dari air, basah kuyup, tapi tenang. Kamu berhasil, bisiknya. Aku hanya mengangguk. Sistem aman, tapi perlu pengawasan 24 jam. Basement harus dikeringkan. Sudiro maju, wajahnya merah. Ini kebetulan. Mungkin dia yang sengaja merusak sistemnya tadi siang, biar bisa jadi pahlawan. Malam ini, aku menatapnya. Kali ini tidak dengan rasa takut, tapi dengan dingin. Kalau saya mau sabotase, Pak Sudiro, saya tidak akan repot-repot memperbaikinya. Saya akan biarkan proyek ini runtuh. Tapi saya tidak seperti Anda. Saya tidak butuh kehancuran orang lain untuk terlihat hebat. Sri menatap, Sudiro, Pak Sudiro, Anda tidak punya bukti. Tapi Bambang, dia menyelamatkan proyek. Lagi, Sudiro terdiam. Ia ingin marah, tapi ia tahu, di depan semua orang, ia kalah. Sri mendekatiku. Suaranya pelan, terima kasih Bambang. 2 kata itu. 2 kata yang sederhana. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa dihargai. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk, biar ia tidak melihat mataku yang mulai berkaca-kaca. Malam itu, aku pulang dengan basah, dingin, dan lelah. Tapi hatiku hangat. Di gubuk, aku duduk di tikar, memandang foto Dian. Kamu lihat sayang, aku belum selesai. Aku masih bisa berguna. Aku tidak tahu bahwa esok hari, masa lalu akan datang membawa angin perubahan. Pak Jono datang membawa seseorang, mantan, direktur perusahaan lamaku. Ia membawa dokumen yang bisa mengubah segalanya. Tapi untuk malam ini, aku cukup bersyukur. Karena untuk pertama kalinya, Sri tidak lagi memanggilku Gembel, ia memanggilku Bambang. Dan itu sudah lebih dari cukup. Pagi setelah malam penyelamatan sistem listrik, udara di proyek terasa berbeda. Bukan hanya karena hujan sudah reda, tapi karena getaran halus yang mulai berubah. Orang-orang tidak lagi menghindar saat aku lewat. Beberapa buruh malah menyapaku dengan nada hormat. Pagi Mas Bambang, tadi malam keren banget. Katanya kamu nyelamatin sistem dari dalam air? Kamu emang jago, Mas. Kok bisa tahu semua sistem segala? Aku hanya mengangguk pelan. Tidak sombong, tapi juga tidak menunduk. Aku mulai merasa perlahan. Dunia mulai melihatku bukan dari penampilanku, tapi dari apa yang bisa kulakukan. Sri tidak langsung bicara padaku, tapi aku melihatnya dari kejauhan. Ia berdiri di dekat crane, memandang panel kontrol, lalu menoleh ke arahku. Hanya sebentar. Tapi cukup membuatku tahu. Ia memperhatikan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pukul 10 pagi, gerbang proyek terbuka lebar. Mobil SUV hitam mengkilap masuk perlahan, menepi di depan kantor. Pintu terbuka, dan keluarlah dia, Sudiro. Tapi bukan sendirian.
Di sampingnya berjalan seorang pria paruh baya, berkemeja rapi, dasi longgar, membawa map tebal. Wajahnya tajam, mata tajam. Dulu pernah menjadi salah satu direktur di Geraha Konstruksi Nusantara, Pak Harun. Mantan atasan langsungku, orang yang dulu menandatangani surat pemecatanku. Orang yang memilih Sudiro sebagai saksi, bukan aku. Darahku langsung membeku. Apa yang mereka lakukan di sini? Bersama? Aku bersembunyi di balik truk molen, memperhatikan. Sri menyambut mereka dengan hormat. Pak Harun, luar biasa, Bapak datang langsung. Ini kehormatan besar buat kami. Pak Harun mengangguk. Saya sedang tur inspeksi proyek-proyek mitra. Dan karena perusahaan ini bekerja sama dengan konsultan Pak Sudiro, saya mampir. Saya dengar ada masalah teknis besar tadi malam? Sudiro menyahut, senyum lebar. Iya Pak, sistem listrik mati total, hampir kacau. Tapi untungnya, ada yang berusaha memperbaiki. Sri mengangkat alis. Bambang, dia yang menyelamatkan sistem. Pak Harun menatap Sri. Bambang? Bambang siapa? Sudiro tertawa kecil. Oh Bambang Wibowo, mantan teknisi senior kita, yang dulu dipecat karena korupsi. Pak Harun berpura-pura terkejut. Padahal aku tahu, ia tidak pernah lupa. Ia hanya bermain peran. Wah, sungguh? Di sini? Sebagai buruh? Sri menatap mereka bergantian. Benarkah itu? Dia dipecat karena korupsi? Pak Harun mengangguk pelan, seolah menimbang-nimbang. Sayang sekali. Dulu dia teknisi hebat. Tapi ambisi finansial membuatnya jatuh. Ia terlibat dalam investasi ilegal, menggelapkan dana perusahaan. Kami terpaksa mengambil tindakan tegas. Bahkan kasusnya sempat dilaporkan ke pihak berwajah. Sudiro menambahkan, dan sekarang dia muncul di sini sebagai penyelamat? Saya khawatir, Bu Sri. Orang seperti dia bisa saja melakukan sabotase kecil, lalu pura-pura memperbaiki agar terlihat heroik. Ini pola yang umum di kalangan mantan pelaku kejahatan, cari pengakuan. Sri terdiam. Aku bisa lihat keraguan di matanya. Kepercayaan yang mulai tumbuh, kini digoyang oleh dua otoritas sekaligus, mantan direktur dan pengawas konsultan. Aku ingin maju. Ingin membela diri. Tapi aku tahu, di tengah dua tokoh besar seperti itu, suaraku akan dianggap sebagai tangisan orang yang kalah. Sudiro melanjutkan, suara keras, agar semua pekerja mendengar. Saya sarankan Bu Sri untuk segera mengevaluasi keberadaan Bambang di proyek ini. Bukan hanya soal keahlian, tapi soal integritas. Bagaimana bisa kita percayakan mesin bernilai miliaran pada orang yang pernah mengkhianati kepercayaan perusahaan? Beberapa pekerja mulai berbisik. Jadi dia beneran koruptor? Wah, bahaya. Juga kalau dia yang pegang mesin, mungkin dia cuma pura-pura baik. Aku berjalan pergi, tidak menoleh. Tapi di dalam dada, api membara. Bukan amarah, tapi rasa tidak adil yang mengoyak hati. Aku kembali ke gubuk, duduk di tikar. Menatap sertifikatku. Menatap foto Dian. Kenapa mereka terus menguburku? Padahal aku tidak pernah menyerah. Tapi aku tahu, Sudiro dan Pak Harun tidak datang hanya untuk menuduh. Mereka datang untuk menghancurkanku secara permanen. Mereka takut. Takut aku akan bangkit. Takut aku akan membongkar kebohongan mereka. Maka dari itu, mereka datang bersama. Untuk menciptakan narasi yang tak bisa dibantah. Bambang Wibowo adalah penjahat. Siang itu, Sri memanggilku ke kantor. Ia duduk, wajahnya tegang. Bambang, aku harus tanya. Benarkah kamu dipecat karena korupsi? Aku menatap matanya. Saya dipecat, tapi saya tidak korupsi. Saya korban framing. Sudiro yang menyarankan investasi. Ia yang mengelola dana. Ia yang memalsukan bukti transfer. Saya punya saksi. Saya punya bukti. Tapi dulu, tidak ada yang mau mendengar. Sri menghela napas. Tapi Pak Harun dan Pak Sudiro bilang sebaliknya. Mereka punya otoritas tinggi. Kalau aku tetap membiarkan kamu bekerja di area teknis, aku bisa kena sanksi. Kalau begitu, beri saya kesempatan, beri saya waktu. Saya tidak minta jabatan.
Saya minta ruang untuk membuktikan siapa saya sebenarnya. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku tidak bisa melawan atasan, tapi aku juga tidak bisa menutup mata. Aku akan minta investigasi internal, tapi sampai itu selesai, kamu tidak boleh masuk ke area teknis. Kamu kembali sebagai buruh biasa. Mengerti?" Aku mengangguk. Mengerti. Aku keluar dari kantor dengan kepala tertunduk, tapi bukan karena malu. Karena sedih, karena kali ini bahkan Sri yang mulai percaya harus tunduk pada kekuasaan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan gubuk, memandang proyek yang sekarang terasa asing. Lampu-lampu menyala, tapi hatiku gelap. Lalu, tiba-tiba, suara langkah kaki. Aku menoleh. Pak Jono datang, membawa seorang pria tua, berkacamata, rambut putih. "Mas Bambang, ini Pak Darmo, mantan kepala audit internal di Geraha Konstruksi." Darahku berdesir. Pak Darmo menatapku, lalu tersenyum tipis. "Kamu masih hidup. Syukurlah, aku bawa sesuatu untukmu. Sesuatu yang seharusnya sudah kau miliki 5 tahun lalu." Ia membuka map. Di dalamnya, dokumen tebal. Laporan audit internal, kasus investasi Cikarang. Halaman pertama. Temuan, tidak ditemukan bukti korupsi dari Bambang Wibowo. Seluruh transfer ke rekening developer dilakukan oleh Sudiro Prasetyo dengan menggunakan akses dan tanda tangan palsu. Rekomendasi, proses hukum terhadap Sudiro Prasetyo. Tapi di bawahnya, cap merah, dimusnahkan oleh direksi. Aku menatap dokumen itu. Tangan gemetar. Ini bukti? Pak Darmo mengangguk. "Aku sembunyikan dokumen ini sebelum dimusnahkan. Aku tahu kamu tidak bersalah. Tapi dulu, tidak ada yang mau mendengar. Sekarang, mungkin sudah waktunya dunia tahu. Aku memegang dokumen itu erat-erat. Bukan karena kemenangan, tapi karena keadilan yang akhirnya datang. Tapi aku tahu, dengan bukti ini, perang belum berakhir. Justru, baru dimulai. Sudiro datang untuk menguburku. Tapi ia lupa. Orang yang pernah mati tidak akan takut mati lagi. Dan kali ini aku akan bangkit dengan bukti di tangan dan kebenaran di hati. Hari berikutnya, udara di proyek terasa seperti ruang pengadilan yang tak pernah diumumkan. Tidak ada teriakan, tidak ada candaan. Hanya bisik-bisik yang mengalir seperti angin beracun. Setiap langkahku diikuti pandangan. Beberapa buruh menunduk saat aku lewat, yang lain menatapku dengan rasa iba, seolah aku sudah divonis bersalah sebelum sidang dimulai. Sejak kemarin, aku resmi dikembalikan ke status awal, buruh harian biasa. Tidak boleh mendekati area teknis, tidak boleh menyentuh alat berat, tidak boleh memberi saran. Bahkan saat crane operator salah membaca kode rangka, aku hanya bisa diam. Sri melihatku, tapi tidak bicara. Ia hanya mengangguk pelan, seolah meminta, "Maaf tanpa suara, aku tidak menyalahkannya. If harus menjaga jabatannya." Tapi yang membuatku sesak bukan perlakuan mereka, melainkan rasa tidak aman yang kembali menghantui, seperti 5 tahun lalu. Seperti saat aku diusir dari kantor, dituduh, dikucilkan. Kini, sejarah berulang, dan kali ini, meski aku sudah mulai bangkit, aku dijatuhkan lagi oleh orang yang sama. Sudiro semakin percaya diri. Ia berjalan di proyek seperti tuan tanah. Ia mengadakan rapat dadakan dengan manajemen, meminta laporan harian tentang aktivitasku. Ia bahkan memasang kamera tambahan di area teknis, katanya untuk keamanan, tapi aku tahu, itu untuk memastikan aku tidak menyentuh apapun. Pagi itu, aku sedang mengangkut bata merah ke lantai 3 dengan tali dan katrol saat tiba-tiba suara. Teriakan memecah kesunyian. Ada yang lihat kunci soket 19-nya? Hilang! Padahal harus dipakai buat baut crane hari ini. Aku menoleh. Tim teknisi panik. Kunci soket itu mahal, langka, dan sangat dibutuhkan. Tanpa itu, pemasangan crane tidak bisa dilanjutkan. Projek bisa molor. Aku tahu di mana kuncinya. Kemarin sore, aku melihat Sudiro memasukkannya ke tasnya setelah pura-pura memeriksa alat.
Aku diam, tapi sekarang aku harus bicara. Aku turun dari lantai 3, mendekati Sri yang sedang memeriksa jadwal. Bu Sri, kunci soket 19 ada di tas Pak Sudiro. Saya lihat kemarin dia ambil. Sri menatapku tajam. Kamu yakin? Saya lihat dengan mata. Kepala sendiri. Ia ragu. Tapi sebelum ia sempat bertindak, Sudiro muncul, tersenyum lebar. Oh, kunci soket hilang? Sayang sekali. Mungkin jatuh ke selokan. Atau dicuri? Ia menatapku. Mata penuh sindiran. Sri bertanya, Pak Sudiro, apakah Anda memakai kunci itu kemarin? Tentu. Jawabnya santai. Tapi saya sudah kembalikan ke gudang. Mungkin ada yang mengambil. Aku menatapnya. Anda tidak mengembalikannya. Anda simpan di tas Anda. Saya lihat. Suasana membeku. Sudiro tertawa keras. Wah, sekarang kamu jadi saksi mata segala? Kamu tahu apa soal tas saya? Kamu pikir siapa dirimu? Bambang? Buruh yang dipecat karena korupsi sekarang jadi detektif? Beberapa pekerja tertawa. Sri terdiam. Ia tidak tahu harus percaya siapa. Tapi tiba-tiba Pak Dedi, teknisi kepala, membuka rekaman CCTV gudang. Saya cek rekaman Bu. Pukul 16.45 kemarin. Gambar di layar menunjukkan jelas. Sudiro masuk gudang, ambil kunci soket, lalu masukkan. Ke dalam tasnya kue tidak pernah mengembalikan. Semua terdiam. Sri menatap Sudiro. Pak Sudiro, kenapa Anda tidak bilang Anda memakainya? Sudiro tersenyum kecut. Oh, saya lupa. Mau saya ambil sekarang? Ia ingin pergi, tapi Sri menghentikannya. Tunggu, kenapa Anda biarkan tim panik? Kenapa Anda tidak bilang dari awal? Sudiro menatapku. Matanya penuh amarah. Mungkin saya ingin tahu siapa yang benar-benar peduli pada proyek ini, dan siapa yang cuma cari kesalahan orang lain. Ia pergi. Tapi sebelum masuk kantor, ia berbisik pelan padaku, cukup keras agar aku dengar. Main kotor ya? Kecil-kecilan. Tapi aku tahu kamu akan jatuh lebih dalam. Aku tidak takut. Tapi aku tahu ini hanya awal dari serangan baliknya. Siang itu, aku dipanggil ke kantor manajemen. 2 orang atasan proyek duduk di meja panjang, wajahnya serius. Sri duduk di samping, tidak menatapku. Bambang, kata yang tua, kami menerima laporan dari Pak Sudiro. Ia menyatakan bahwa kamu melakukan sabotase kecil di proyek ini. Pertama, kamu perbaiki mesin yang rusak agar terlihat heroik. Kedua, kamu sebarkan isu palsu tentang rekan kerja. Dan ketiga, kamu mencoba merusak reputasi pengawas konsultan kami. Darahku mendidih. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya hanya menyelamatkan proyek. Tapi menurut Pak Sudiro, kamu punya motif. Kamu ingin balas dendam karena dipecat. Kamu ingin buktikan bahwa kamu lebih hebat dari semua orang. Dan kamu menggunakan cara-cara tidak etis. Sri akhirnya bicara. Suaranya pelan, tapi dia menyelamatkan sistem listrik. Dia tahu teknis yang bahkan teknisi kami tidak tahu. Tapi apakah itu bukti dia bersih? Tanya yang muda. Atau justru bukti dia terlalu berbahaya? Orang yang tahu semua sistem, bisa dengan mudah merusaknya kapan saja. Aku menatap mereka. Kalau saya ingin merusak, kenapa saya memperbaiki? Kalau saya ingin balas dendam, kenapa saya menyelamatkan proyek yang bisa saja saya biarkan hancur? Mereka diam, tapi keputusannya sudah bulat. Kami tidak bisa mengambil risiko. Sampai investigasi internal selesai, kamu dilarang masuk ke area teknis. Kamu tetap bekerja sebagai buruh, tapi di area terbatas. Dan kamu harus lapor setiap hari ke Satpam. Aku mengangguk, tidak membantah, tapi di hati aku tahu. Ini bukan lagi soal teknis, ini soal kuasa. Soal orang-orang yang takut pada kebenaran. Aku kembali ke gubuk sore itu dengan perasaan terjepit. Aku buka dokumen dari Pak Darmo. Laporan audit. Bukti bahwa aku tidak bersalah. Tapi apa gunanya bukti kalau tidak ada yang mau mendengar? Aku menulis surat pengunduran diri. Kepada manajemen proyek, dengan ini saya mengundurkan diri dari posisi buruh harian, tapi aku tidak menyerahkannya. Karena di tengah keputusasaan, ada satu hal yang membuatku bertahan.
Pandangan Sri kemarin. Saat kunci soket ditemukan, ia menatapku. Tidak dengan curiga, tapi dengan dugaan, dengan harapan. Seolah ia mulai melihat bahwa mungkin aku tidak seburuk yang dituduhkan. Dan ada satu lagi, bukti di tanganku. Bukan hanya dokumen, tapi dia juga kenyataan. Aku menyelamatkan mesin, aku menyelamatkan listrik. Aku tahu sistem lebih dalam dari siapapun. Dan suatu hari, dunia akan tahu, aku bukan penjahat, aku korban. Tapi aku bukan korban yang pasrah. Malam itu, aku duduk di depan gubuk, memandang bintang yang samar di balik polusi udara Jakarta. Aku pegang foto Dian. Maaf, sayang, aku belum bisa pulang, tapi aku janji, aku akan kembali dengan nama yang bersih. Aku tidak tahu bahwa esok hari, bantuan akan datang dari arah yang tak terduga. Pak Jono datang membawa seorang wanita muda, berpakaian rapi, membawa kamera. Mas Bambang, ini Riri, jurnalis dari Kompas Urban. Dia ingin wawancara soal pekerja, konstruksi yang diremehkan. Aku menatapnya. Mungkin inilah jalan yang Tuhan siapkan. Bukan melalui jabatan, tapi melalui suara. Perang belum berakhir. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Pagi itu, langit Jakarta kelabu, seperti mencerminkan perasaanku. Aku bangun dengan surat pengunduran diri yang masih terlipat rapi di saku. Belum kuserahkan, tapi juga belum kusobek. Seperti hidupku, terjebak antara pergi dan bertahan. Aku sedang menyeduh kopi instan di ember bekas saat Pak Jono datang dengan seorang perempuan muda, sekitar 27 tahun, berambut pendek, membawa kamera dan tas kulit tipis. Mas Bambang, ini Riri, jurnalis dari Kompas Urban. Dia sedang bikin liputan soal pekerja konstruksi yang punya keahlian luar biasa tapi diremehkan. Aku bilang, kamu harus temui Bambang. Aku menatapnya ragu. Saya? Tidak. Saya biasa saja. Riri tersenyum hangat. Pak Jono bilang kamu bisa perbaiki mesin besar dalam 20 menit. Bahkan sistem listrik proyek yang mati total. Itu tidak biasa, Pak. Saya ingin tahu kisahmu. Aku menggeleng. Kisah saya tidak seindah yang dikira. Tapi sebelum aku sempat menolak, suara keras memotong dari kejauhan. Ada kebakaran di gudang alat. Aku langsung berdiri. Gudang alat, tempat semua peralatan teknis disimpan, termasuk panel cadangan, kabel, dan sistem kontrol darurat. Kalau terbakar, proyek bisa lumpuh selama berminggu-minggu. Kami berlari ke lokasi. Asap tebal mengepul dari ventilasi gudang. Petugas pemadam belum tiba. Sri berteriak ke tim. Jangan buka pintu. Bisa ledakan. Tunggu pemadam. Tapi aku tahu, ini bukan kebakaran biasa. Ini korsleting besar di jalur utama. Kalau tidak segera, diputus arusnya, api akan menjalar ke sistem hidrolik dan bisa menyebabkan ledakan tabung gas. Aku tidak pikir panjang. Bu Sri, matikan MCB utama di gardu luar. Sekarang, Sri ragu. Tapi kalau mati total, lebih baik mati listrik daripada ledakan. Cepat. Ia mengangguk, lalu berlari ke gardu. Dalam 30 detik listrik padam. Asap mulai berkurang. Tapi api masih menyala di dalam. Aku ambil tabung pemadam dari samping, pasang masker dari kain, lalu mendorong pintu gudang perlahan. Panas menyengat. Aku lihat sumber api. Kabel utama yang terbakar karena overload. Tapi yang membuatku mengerutkan, dahi. Kabel itu sengaja dipotong setengah, lalu disambung asal, memicu panas berlebih. Ini bukan kecelakaan. Ini sabotage. Aku padamkan api, lalu cabut kabel rusak. Di tangan, kubawa potongan kabel sebagai bukti. Saat keluar, semua menatapku seperti melihat hantu. Sri mendekat. Kamu masuk ke dalam? Gila, bisa meledak. Tapi tidak meledak, kataku tenang. Karena saya tahu sistemnya. Dan saya tahu ini bukan kecelakaan. Kabelnya sengaja dirusak. Ada yang ingin proyek ini hancur. Mata Sri melebar. Siapa yang tega? Aku tidak menjawab. Tapi aku tahu. Hanya satu orang yang punya akses, punya motif, dan punya kebencian. Sudiro. Sebelum aku sempat bicara, suara mobil menderu. 2 kendaraan berhenti di gerbang. Yang pertama, taksi tua. Yang kedua, mobil sedan silver. Langka di proyek seperti ini. Pintu taksi terbuka. Keluar Pak Darmo membawa map tebal. Di belakangnya, seorang pria tua, berjas sederhana,
Kacamata bulat, Pak Budi, mantan Direktur Teknik di Graha Konstruksi Nusantara. Orang yang dulu diam saat aku dipecat. Orang yang sekarang datang membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar dukungan. Sri langsung maju. Ada apa? Siapa mereka? Pak Budi menatapku. Matanya berkaca-kaca. Bambang, maaf saya datang terlambat. Semua pekerja berhenti bekerja. Sudiro muncul dari kantor. Wajahnya pucat saat melihat Pak Budi. Pak Budi mengangkat map. Saya membawa dokumen yang seharusnya sudah dibuka 5 tahun lalu. Laporan audit internal Graha Konstruksi Nusantara tentang kasus investasi Cikarang. Suara gemuruh langsung menyebar. Pak Darmo melanjutkan, suara keras. Laporan ini membuktikan bahwa Bambang Wibowo tidak terlibat dalam korupsi. Seluruh transfer ke rekening developer dilakukan oleh Sudiro Prasetyo menggunakan tanda tangan palsu dan akses ilegal. Bambang justru menjadi korban framing. Bahkan, ia melaporkan keanehan itu ke Departemen Keuangan, tapi laporan dibungkam oleh direksi. Sri menatapku. Benarkah itu? Aku hanya mengangguk. Saya sudah bilang. Tapi tidak ada yang percaya. Pak Budi menatap Sudiro. Dan kamu, Sudiro. Kamu tahu ini benar. Kamu yang lari dengan uangnya. Kamu yang menyalahkan Bambang. Kamu yang naik jabatan dengan darah orang lain. Sudiro tertawa getir. Ini omong kosong. Dokumen palsu. Mau balas dendam karena Bambang kalah? Saya punya saksi. Saya punya reputasi. Tapi Pak Budi mengeluarkan sesuatu dari Mapdot rekaman CCTV internal dari kantor Graha Konstruksi 5 tahun lalu. Gambar jelas. Sudiro memalsukan tanda tanganku di dokumen transfer. Lalu, rekaman suara, percakapan antara Sudiro dan Direktur Keuangan. Jangan, khawatir Pak. Bambang akan jadi kambing hitam. Dia orangnya pendiam, tidak akan melawan. Semua terdiam. Sri mundur selangkah. Wajahnya pucat. Jadi, selama ini, Bambang tidak bersalah? Pak Budi mengangguk. Dia bukan penjahat. Dia korban. Dan yang lebih penting, dia teknisi terbaik yang pernah saya kenal. Otaknya luar biasa. Hatinya bersih. Tapi dunia memperlakukannya seperti sampah. Sudiro mencoba lari, tapi 2 satpam menghalanginya. Manajemen proyek langsung menghubungi polisi. Dalam 1 jam, Sudiro dibawa pergi dengan tangan diborgol. Wajahnya hancur, karirnya hancur. Dan kebenaran akhirnya menang. Sri berjalan, mendekatiku. Matanya berkaca-kaca. Bambang, aku minta maaf. Aku memperlakukanmu seperti sampah. Aku menghina. Aku meragukan. Padahal, kamu orang yang menyelamatkan proyek ini berkali-kali. Aku menatapnya. Tidak apa-apa, Bu Sri. Saya tahu, Arch harus menjaga proyek. Tapi yang penting, sekarang kamu tahu siapa saya. Ia mengangguk. Lalu, pelan-pelan, ia memberi hormat. Bukan sebagai mandor pada buruh, tapi sebagai manusia pada manusia yang dihormati. Hari itu, dunia berubah. Tidak hanya untukku, tapi untuk semua pekerja yang selama ini diremehkan karena penampilan, latar belakang, atau status Riri, sang jurnalis, merekam semuanya. Esok harinya, berita ini viral. Mandor cantik hina buruh gembel, 1 jam. Kemudian, semua syok saat tahu, dia mantan teknisi senior yang di-framing rekan sendiri. Tapi yang paling berarti bukan viralnya berita, bukan pujian dari media, bukan bahkan tawaran kerja dari perusahaan besar yang mulai berdatangan. Yang paling berarti adalah saat Sri mendekatiku sore itu, di bawah langit jingga, dan berkata pelan, "Maaf, aku tidak percaya dari awal. Tapi, terima kasih sudah tidak menyerah." Aku tersenyum. Saya tidak menyerah. Karena di sini, saya mulai merasa punya rumah. Aku tidak tahu bahwa dari hari itu, bukan hanya karierku yang berubah, tapi juga hatiku. Karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku melihat cahaya bukan dari mesin yang kuperbaiki, tapi dari mata seorang perempuan yang akhirnya melihatku utuh. Dan perang belum benar-benar selesai. Tapi kali ini, aku tidak lagi bertarung sendiri. 2 hari setelah kebenaran terungkap, suasana di proyek berubah seperti musim yang berganti.
Dari dingin dan penuh curiga, kini hangat, penuh rasa hormat. Buruh-buruh yang dulu menertawaiku, kini menyapaku dengan sebutan Mas Teknisi. Beberapa bahkan datang meminta diajari dasar perbaikan alat. Pak Jono tersenyum lebar setiap kali melihatku. Katanya, kamu gembel, Mas. Sekarang semua orang ngantri minta tanda tangan. Tapi aku tidak sombong. Aku tahu, kehormatan yang kudapat bukan karena jabatan, tapi karena kebenaran yang akhirnya menang. Dan meski Sudiro sudah ditahan, meski laporan sudah diserahkan ke polisi, meski media ramai memberitakan, aku tahu, perang belum selesai. Orang seperti Sudiro tidak akan menyerah begitu saja. Ia licik, ia kejam, dan ia pasti akan mencari cara untuk menghancurkanku, dari balik jeruji besi atau tidak. Aku merasakannya sejak pagi. Saat aku memeriksa sistem crane untuk pengecoran lantai 10, ada yang aneh. Kabel utama tampak normal, tapi ketika ku sentuh, ada getaran halus, tanda overload yang tidak seharusnya terjadi. Aku buka panel kontrol, periksa data sensor. Tegangan naik turun tidak stabil. Bukan karena mesin, tapi karena gangguan eksternal. Aku tahu ini bukan kecelakaan, ini sabotase terencana. Aku langsung lapor ke Sri. Ia datang wajahnya tegang. Kamu yakin? Ini crane utama. Kalau rusak, bisa runtuh. Saya yakin. Kabelnya sengaja dilemahkan. Jalur kontrol dimodifikasi. Jika dibiarkan, saat mengangkat beban berat, crane akan kehilangan keseimbangan. Bisa roboh. Sri langsung perintahkan pemeriksaan menyeluruh. Kami temukan kabel baja utama dipotong 70%, lalu disambung dengan las palsu. Sensor kemiringan dimatikan secara manual. PLC dikunci dengan kode asing yang tidak terdaftar. Ini kerjaan Sudiro, gumamku. Nah, tapi bagaimana dia bisa masuk? Dia di tahanan. Sri menghela napas. Mungkin dia punya kaki tangan. Atau dia sudah merancang ini sebelum ditangkap. Kami putuskan untuk mengganti sistem secara total. Tapi prosesnya butuh waktu 48 jam. Padahal, pengecoran harus dimulai besok pagi. Jika terlambat, fondasi akan tidak rata, proyek bisa molor, denda besar mengancam. Malam itu, aku tidak pulang. Aku tidur di kantor proyek, memeriksa ulang setiap kabel, setiap kode, setiap sambungan. Aku tidak mau ada kecelakaan, tidak untukku. Tidak untuk siapapun. Pukul 02.02 dini hari, hujan turun deras, angin kencang menerpa gedung setinggi 10 lantai. Aku sedang memeriksa panel cadangan saat tiba-tiba alarm berbunyi. Crane tidak stabil. Sudut melebihi batas aman. Aku langsung lari keluar. Di kejauhan, crane bergoyang pelan. Beban beton 3 ton tergantung di udara. Jika jatuh, bisa menghancurkan gudang, bahkan menimpa tempat tinggal buruh. Aku cek sistem kontrol .crane aktif, tapi tidak ada operator. Dan tidak ada perintah dari konsol remote control. Ilegal sedang digunakan. Aku langsung hubungi Sri. Crane. Dikendalikan dari luar. Sistem dikunci. Saya harus naik. Tidak. Hujan deras. Angin kencang. Bahaya. Kalau tidak, crane akan roboh. Saya satu-satunya yang bisa riset manual. Tanpa menunggu jawaban, aku berlari ke tangga darurat. Naik ke lantai 10. Lalu memanjat menara crane yang menjulang 40 meter. Hujan menghantam wajahku. Angin mendorong tubuhku. Kabel baja bergetar seperti ular hidup. Aku sampai di kabin kontrol. Kunci rusak. Aku paksa buka dengan tang. Di dalam, layar menunjukkan kode asing, Access Override SDR001 Sudiro. Aku buka panel bawah, cari jalur utama. Tapi saat aku sentuh kabel reset, ledakan kecil terjadi. Kabel terputus. Sistem backup mati. Crane mulai goyah lebih kencang. Beban beton berayun. Alarm berbunyi terus-menerus. Aku harus turun ke sistem hidrolik di dasar menara. Harus riset secara fisik. Tapi untuk itu, aku harus memanjat turun sambil memegang kabel cadangan. Aku mulai turun. Perlahan. Tali pengaman kuikat erat. Hujan membuat logam licin. Satu kesalahan, aku jatuh. Di tengah perjalanan, tali pengamanku terkoyak, aku tergantung. Hanya pegangan tangan yang menyelamatkanku. Bambang, aku menoleh.
Di puncak tangga, Sri berdiri, memakai rompi dan helm. Hujan membasahi wajahnya. Ia membawa tali pengganti. "Ambil ini!" teriaknya. Aku meraih tali. Ia turunkan pelan-pelan. Aku ikat ulang. Tapi saat aku mulai turun lagi, kabel utama kren berderak keras. Kretak! Satu kabel putus. Kren miring 15 derajat. Aku harus cepat. Dengan sisa tenaga, aku turun ke dasar menara. Di sana, sistem hidrolik terbuka. Aku lepaskan kabel sabotase, pasang kabel cadangan dari kotak peralatanku, selalu kubawa. Lalu reset sistem secara manual, layar menyala. Sistem stabilized. Beban beton perlahan diturunkan. Kren berhenti goyah. Aku terduduk, napas terengah, tubuh gemetar, dingin, lelah, tapi hidup. Beberapa menit kemudian, Sri sampai di bawah. Ia berlari, memelukku erat. "Kamu gila. Kamu bisa mati." Aku hanya tersenyum. Lemah, tapi tidak mati. "Karena kamu datang." Ia menatapku, air matanya bercampur hujan. "Kenapa kamu lakukan ini? Padahal kamu sudah punya tawaran kerja besar. Kamu bisa pergi kapan saja." Aku menatap proyek di sekeliling. Buruh yang mulai berkumpul, gubukku di kejauhan. Karena di sini, aku dilihat. Bukan sebagai mantan, bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia. Dan, karena kamu akhirnya melihatku. Ia terdiam, lalu pelan-pelan, ia menggenggam tanganku. "Terima kasih, sudah tidak pergi." Keesokan harinya, polisi menggerebek rumah asisten Sudiro, seorang teknisi yang diam-diam membantunya. Mereka temukan perangkat remote ilegal, dokumen proyek, dan pesan terenkripsi. "Hancurkan." "Bambang, proyek harus gagal." Sudiro ternyata masih mengendalikan semuanya dari tahanan. Tapi kali ini, ia kalah. Manajemen proyek langsung mengumumkan, Bambang Wibowo diangkat sebagai koordinator teknis lapangan. Gaji naik 8 lakhs lipat. Status setara dengan mandor. Hak penuh atas sistem teknis. Tapi yang paling berarti bukan jabatan itu. Tapi saat Sri berdiri di depan semua pekerja, suara tegas, "Saya minta maaf. Saya pernah menghina Bambang. Saya pernah meragukan. Tapi hari ini saya belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Karena di balik kaos compang-camping, bisa jadi ada pahlawan yang siap menyelamatkan kita semua." Semua pekerja bertepuk tangan. Beberapa bahkan bersorak. Aku tidak menangis, tapi hatiku menangis bahagia. Aku bukan lagi gembel, aku bukan lagi korban, aku Bambang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa pulang. Tapi aku tidak tahu bahwa ujian terbesar belum datang. Sebuah tawaran dari perusahaan multinasional akan datang. Gaji miliaran, posisi direktur teknik, hidup mewah. Dan aku harus memilih. Pulang ke dunia lamaku. Atau tetap di sini, di tengah beton dan hujan, bersama seorang mandor yang akhirnya melihatku utuh. Pilihan itu akan menguji segalanya. Bukan hanya karier, tapi hati. Pagi setelah peristiwa Crane, Jakarta terasa berbeda. Udara lebih ringan, langit lebih terang. Bahkan hujan yang turun sejak subuh terasa seperti berkah yang turun perlahan, membersihkan semua kotoran yang selama ini menempel di hati dan tanah proyek ini. Aku duduk di bangku depan kantor, meminum kopi dari gelas plastik, memandang gedung yang kini sudah mencapai lantai 11. Dulu, aku hanya bisa memandang dari jauh, sebagai buruh yang tak dianggap. Kini, aku duduk di sini sebagai koordinator teknis, lapangan, jabatan yang dulu tak pernah kumimpi bisa kudapatkan lagi. Tapi yang membuatku lebih bangga bukan jabatan itu, tapi sorotan mata Sri saat ia lewat tadi pagi. Ia tidak hanya mengangguk, ia tersenyum. Dan bukan sekadar senyum formal, tapi senyum yang dalam, tulus, seperti orang yang akhirnya menemukan sesuatu yang hilang. Aku belum sempat bicara banyak dengannya. Masih ada rasa canggung. Tapi juga ada harapan. Sesuatu yang tumbuh pelan seperti akar di bawah beton, tidak terlihat tapi kuat. Pukul 9 soa, mobil mewah hitam berhenti di gerbang proyek. Bukan SUV biasa. Ini sedan eksklusif,
Mercedes-Benz S-Class. Satpam sempat ragu membukanya, tapi orang di dalam menunjukkan kartu dengan logo besar, PT. Global Teknik Nusantara, salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Asia Tenggara. Seorang pria paruh baya keluar, berjas rapi, dasi emas, rambut disisir rapi. Ia membawa map kulit tebal. Saya cari Bambang Wibowo. Mantan teknisi Geraha Konstruksi, aku langsung bangkit. Aku tahu siapa dia, Pak Agus Santoso, Direktur Teknik Global Teknik Nusantara. Legenda hidup di dunia konstruksi. Orang yang dulu menolak merekrutku karena reputasi buruk. Ia melihatku, kaos compang-camping, topi koboi, tangan masih bercak oli. Tapi ia tidak mengejek. Ia malah tersenyum. Jadi, kamu Bambang Wibowo yang sekarang viral? Mandor cantik hina gembel ahli teknisi? Saya tonton videonya 3 kali, kamu luar biasa. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Tapi saya sudah punya pekerjaan. Di sini, ia tertawa kecil. Pekerjaan? Kamu di sini cuma koordinator lapangan. Gajimu mungkin 15 juta? 20 juta? Saya tawarkan 1,2 miliar per tahun. Belum bonus, mobil dinas, rumah dinas di Jakarta Selatan, dan tim teknisi 50 orang di bawah komandamu. Darahku berdesir angka itu 1,2 miliar. Lebih dari yang pernah kumiliki, dakin pai. Cukup untuk membayar semua hutang, membeli rumah, bahkan mungkin mencari Dian lagi. Tapi aku tidak langsung tergoda. Pak Agus melanjutkan, suara serius. Kami butuh otak seperti kamu. Proyek kami di Bali, Batam, bahkan Singapura, butuh orang yang bisa baca mesin seperti baca buku. Dan kamu punya insting yang tidak bisa diajarkan. Kami sudah cek rekam jejak teknismu. Semua perbaikanmu di sini, brilian. Kamu pantas, lebih dari ini. Ia membuka map dan surat tawaran resmi. Tanda tangan direksi, fotokopi sertifikat internasional yang dulu kukantongi. Dan satu kalimat yang membuatku terdiam. Kami percaya pada keahlian, bukan gosip. Aku menatap surat itu lama. Di satu sisi, ini adalah jalan pulang. Pulang ke dunia yang pernah mengusirku. Pulang sebagai pemenang. Sebagai orang yang akhirnya diakui. Tapi di sisi lain, aku menatap proyek ini. Buruh yang menyapaku dengan hormat Pak. Jono yang tersenyum dari kejauhan. Gubukku yang reot, tapi jadi saksi kebangkitanku. Dan Sri, yang sedang berdiri di lantai 9, memberi arahan. Rambutnya berkibar di tiup angin. Aku tahu, jika aku pergi, aku akan kembali ke kemewahan. Tapi aku akan kehilangan makna. Siang itu, aku tidak langsung menjawab Pak Agus. Boleh saya pikirkan 24 jam? Silakan. Tapi kami butuh jawaban cepat. Proyek di Bali mulai minggu depan. Ia pergi. Tapi tawarannya tinggal di hati, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Aku kembali ke gubuk. Duduk di tikar, menatap foto Dian. Kalau kamu di sini, kamu akan bilang apa sayang? Aku harus ambil tawaran itu? Aku harus kembali ke dunia yang dulu? Tapi kali ini, aku tidak bicara sendiri. Pintu gubukku diketuk pelan. Aku buka, Esri berdiri. Di sana, memakai kemeja lengan panjang, rambut diikat rapi, di tangannya ada secangkir kopi panas. Boleh masuk? Aku mengangguk. Ia duduk di tikar, menyerahkan kopi. Tadi aku lihat Pak Agus dari Global Teknik pergi dari sini. Aku tahu dia datang untuk apa. Aku menatapnya. Kamu tidak tanya? Tidak perlu. Aku tahu kamu dapat tawaran besar. Dan aku tahu, kamu pasti bingung. Aku tertawa kecil. Bingung? Lebih dari itu. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Gaji besar. Jabatan tinggi. Rumah mewah. Semua yang dulu hilang, bisa kembali. Sri menatapku. Suara pelan. Tapi, apakah kamu ingin kembali? Aku terdiam. Di sini, kamu bukan hanya teknisi. Kamu guru. Kamu penyelamat. Kamu teman. Kamu mengajar buruh lain baca manual mesin. Kamu bantu yang sakit. Kamu bahkan perbaiki genset rumah warga sebelah proyek. Di perusahaan besar, kamu akan jadi bos. Tapi, apakah kamu masih bisa seperti ini?
Aku menatap kotak peralatanku. Obeng. Atua tang bocor. Multimeter murah. Semua alat yang setia menemaniku jatuh dan bangun. Di sini, aku merasa hidup. Bisiku. Di sini, aku dihargai bukan karena jabatan, tapi karena apa yang bisa kuberi. Dan, karena kamu akhirnya melihatku. Sri. Menunduk. Wajahnya memerah. Kalau kamu pergi, proyek ini akan kehilangan sesuatu. Aku akan kehilangan sesuatu. Kami diam. Hanya suara hujan yang mengetuk atap gubuk. Lalu ia berkata, pelan tapi jelas. Pilihan ada di tanganmu. Tapi tolong, jangan pilih karena dendam atau rasa ingin buktikan sesuatu. Pilih karena hatimu bilang ini yang benar. Ia pergi. Tapi pesannya, tinggal. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku keluar, duduk di depan gubuk, memandang proyek yang kini menyala dengan lampu-lampu kecil. Aku membayangkan diriku di kantor lantai 20, memakai jas, duduk di balik meja besar. Tapi aku tidak melihat kebahagiaan. Aku melihat kesepian. Aku melihat bayanganku yang dulu, sukses, tapi hampa. Aku membuka dompet, melihat foto Dian. Lalu aku membuka surat tawaran dari Global Technic. Aku ambil pulpen, dan dengan tegas, aku tulis. Di bagian bawah, dengan rasa hormat saya menolak tawaran ini. Lalu aku tanda tangani, aku tidak menyesal. Karena kali ini, aku bukan menolak karena takut. Tapi karena sudah menemukan tempat yang lebih berharga dari uang. Tempat di mana aku dihargai. Di mana aku dibutuhkan. Di mana seseorang akhirnya melihatku, bukan sebagai mantan, bukan sebagai gembel, tapi sebagai Bambang. Esok pagi, aku akan serahkan surat itu, dan aku akan mulai hari baru. Bukan sebagai orang yang ingin kembali ke masa lalu, tapi sebagai orang yang akhirnya menemukan rumah. Matahari pagi menyinari Jakarta dengan cahaya keemasan, seolah langit ikut merayakan hari ini. Aku bangun lebih awal, tidak karena alarm, tapi karena hati yang sudah tidak sabar. Di tangan, kusimpan surat penolakan dari Global Teknik Nusantara, tanda. Tangan di bawah kalimat, dengan rasa hormat, saya menolak tawaran ini. Surat itu bukan simbol kegagalan, tapi kemenangan. Kemenangan atas rasa takut, atas ambisi buta, atas bayang-bayang masa lalu. Aku memakai baju yang paling rapi, kaos putih bersih, celana kerja yang kujahit sendiri, topi koboi yang sudah kusisir rapi. Kotak peralatanku kubawa, bukan sebagai beban, tapi sebagai simbol. Aku bukan lagi orang yang bersembunyi. Aku adalah Bambang Wibowo, teknisi, pekerja, manusia yang akhirnya pulang. Saat aku masuk ke proyek, semua mata menatapku. Tidak dengan curiga, tidak dengan ejekan, tapi dengan hormat. Beberapa buruh memberi jalan, yang lain mengangguk. Rudi, buruh muda yang dulu menertawaiku, berkata pelan, Mas Bambang, katanya ada tawaran gede dari perusahaan luar? Kok masih di sini? Aku tersenyum, karena di sini tempatku. Ia tersenyum lebar. Alhamdulillah, kami butuh kamu. Aku menuju kantor proyek. Sri sudah di sana, sedang memeriksa laporan. Ia menatapku saat aku masuk. Matanya bertanya. Aku letakkan surat itu di mejanya. Ini untuk Pak Agus. Saya sudah putuskan. Ia mengambil surat, membaca perlahan. Mata melebar. Kamu menolaknya? Aku mengangguk. Saya sudah punya rumah. Saya sudah punya tim. Saya sudah punya debate. Ia menatapku lama. Lalu, pelan-pelan, air matanya mengalir. Kamu tahu, selama ini aku selalu takut. Takut tidak dihormati karena perempuan. Takut dianggap lemah. Jadi aku jadi keras. Aku jadi sombong. Dan aku menghina kamu. Tapi kamu tidak pernah balas dengan kebencian. Kamu malah menyelamatkan proyek ini. Menyelamatkan aku. Dan sekarang, kamu memilih tetap di sini, meski bisa pergi kemana saja. Ia menarik napas. Terima kasih. Karena kamu tidak pergi. Aku tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan senyuman. Dan untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangannya. Tidak lama, cukup untuk menyampaikan apa yang tidak bisa diucapkan. Pukul 10 malam,
Rapat umum digelar di halaman proyek. Manajemen datang lengkap. Bahkan direktur utama perusahaan hadir. Ia naik ke panggung sementara, mikrofon di tangan. Hari ini bukan hanya hari pengecoran lantai 12, tapi hari penghargaan bagi seseorang yang membuktikan bahwa keahlian, integritas, dan ketulusan lebih berharga dari gelar dan penampilan. Semua mata menatapku, Bambang Wibowo. Dengan ini kami angkat secara resmi sebagai kepala teknisi lapangan, setara dengan mandor proyek. Gajinya akan disesuaikan, dan kami akan dukung pelatihan teknis untuk seluruh buruh, dipimpin langsung oleh beliau. Tepuk, tangan meledak. Beberapa buruh bersorak, Pak Jono menangis. Rudi memelukku. Mas, kamu jadi bos sekarang. Tapi aku tidak merasa jadi bos, aku merasa jadi bagian. Yang lebih mengejutkan, Sri naik ke panggung. Ia berdiri di samping direktur, suara tegas. Saya juga ingin umumkan sesuatu. Mulai hari ini, saya dan tim teknis akan luncurkan program buruh menjadi ahli. Setiap buruh yang ingin belajar teknik akan diajar langsung oleh Mas Bambang. Karena kami percaya, di balik tangan yang kotor, bisa jadi ada otak yang luar biasa. Semua pekerja berdiri. Tepuk tangan tidak berhenti selama 5 menit. Aku naik ke panggung. Tidak membawa pidato, tapi membawa kotak peralatanku. Kubuka. Di dalamnya, selain obeng dan tang, kuletakkan foto lama, aku dan Dian. Dulu, saya kehilangan segalanya. Saya dihina, dikhianati, dibuang. Tapi saya tidak menyerah. Karena saya percaya, kerja keras tidak pernah mengkhianati. Undang wardi wanita wadizir tunda merayakan antiverdagamdayan. Naya merayakan verdagan kita semua. Karena di sini, di tengah beton dan debu, kita saling mengangkat, kita saling percaya. Dan kita membuktikan bahwa orang baik, pada akhirnya, akan dilihat. Sri berdiri di sampingku. Tidak bicara. Tapi ia menggenggam tanganku di depan semua orang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lengkap. Sore itu, aku tidak kembali ke gubuk. Sri mengajakku ke sebuah rumah kecil di pinggir proyek, bekas mes mandor, yang sudah direnovasi. Inilah rumahmu sekarang, katanya. Resmi, tetap dekat proyek, tapi layak untukmu. Aku masuk. Sederhana, bersih. Ada tempat untuk bekerja, rak buku teknik, tempat tidur, dan jendela yang menghadap ke gedung yang sedang kami bangun. Aku duduk di kursi kayu, memandang keluar. Langit jingga. Buruh pulang sambil tertawa. Gedung yang dulu hanya fondasi, kini menjulang tinggi, seperti hidupku. Aku mengeluarkan foto Dian. Kamu lihat, sayang? Aku belum bisa menemui kamu, tapi aku sudah menemukan jalan pulang. Aku tidak tahu, apakah suatu hari nanti aku akan bertemu Dian lagi. Tapi aku tahu satu hal, cinta sejati bukan hanya soal kembali ke masa lalu, tapi soal menemukan tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu yang paling utuh. Dan tempat itu ada di sini. Di antara beton, debu, dan seorang mandor yang akhirnya melihatku bukan sebagai gembel, bukan sebagai korban, tapi sebagai Bambang. Malam itu, aku dan Sri duduk di depan rumah baru, minum kopi, memandang bintang. Tidak banyak bicara. Tapi, Mia tidak perlu skill, karena terkadang kebahagiaan terbesar bukan datang dari sorak-sorai, tapi dari ketenangan saat kamu tahu kamu sudah pulang.